Ada banyak hal menarik yang kita temukan di dalam chapter 1132 kemarin, dan ada hal yang berhubungan dengan kondisi dari dunia nyata di balik cerita ini, terutama dengan bagaimana bangsa Viking melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para raksasa pada chapter kita kali ini. Kita akan membahas tentang pohon Adam juga yang menyebarkan zat aneh ke manusia, dan Gaban yang punya rencana besar ke Luffy. Jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di dalam chapter ini lebih banyak pengenalan penting yang ada di Pulau Elbaf yang sudah kita ketahui. Salah satunya adalah menarik untuk melihat adanya batu matahari yang dipakai oleh para raksasa untuk membuat jembatan pelangi yang menghubungkan mereka ke dunia matahari. Oda Sensei sepertinya mengambil inspirasi dari konsep budaya Viking dan juga Aztec saat dia menggabungkan hal-hal yang terinspirasi oleh kedua budaya tersebut dan merumuskan ide unik di dalam keduanya. Misalnya saja cerita dan catatan sejarah dari Norse yang menunjukkan bahwa bangsa Viking mengandalkan matahari sebagai petunjuk arah selama pelayaran mereka di Samudra Atlantik Utara sekitar 1000 tahun yang lalu sebelum penggunaan kompas magnetik meluas di Eropa. Namun masalahnya muncul saat cuaca mendung atau saat kabut tebal, saat matahari menghilang sama sekali sehingga sangat amat sulit untuk menemukan arah. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, bangsa Viking menggunakan alat yang dikenal dengan nama Sunstone, alat navigasi yang membantu mereka. Ini menentukan posisi matahari secara akurat dan bahkan dalam kondisi cuaca sulit yang memungkinkan mereka melanjutkan perjalanan dan menghindari banyak bahaya. Batu matahari adalah kristal transparan seperti klasit atau spar Islandia yang dicirikan oleh kemampuannya untuk mempolarisasi cahaya. Sebuah fenomena fisik yang bergantung pada analisis sinar matahari yang dibiaskan dalam kristal. Nah, kita kembali ke One Piece. Kita dapat melihat kemiripan yang kuat antara Sunstone yang muncul di dalam cerita dan juga kristal asli yang digunakan oleh bangsa Viking yang juga dikenal sebagai Sunstone. Namun, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Oleh karena itulah, Oda Sensei memilih untuk menggunakan batu matahari di dalam cerita fiksinya untuk menciptakan jalur berbentuk pelangi yang menghubungkan 3 tingkat dunia Elbaf. Sedangkan pada kenyataannya, batu matahari digunakan apa yang Tamagon bahas tadi. Oda Sensei tidak menyimpang terlalu jauh dari konsep terbentuknya pelangi, karena ia hanya mengubah bahan tempat cahaya dibiaskan. Nah, di dalam ceritanya ia membuat pembiasan terjadi melalui batu matahari, sedangkan penjelasan ilmiahnya adalah cahaya dibiaskan dan jalurnya berubah di dalam tetesan air. Adapun alasan yang mendorong Oda Sensei lebih memilih jalan berbentuk pelangi terletak pada keinginannya untuk terus mengambil lebih banyak inspirasi di dalam mitologi Nordik. Kita juga mengetahui bahwa pohon Adam ini dianggap sebagai mitra dari pohon dunia Yggdrasil dan karakter pangeran Loki yang sangat amat mirip dengan karakter Loki di dalam mitologi Nordik. Ini pula terkait dengan jembatan pelangi yang muncul di dalam cerita ini. Ini adalah paralel dari jembatan yang dikenal sebagai Bifrost di dalam mitologi Skandinavia. Ini adalah jembatan pelangi yang menghubungkan dunia manusia yakni Midgard dan juga dunia penguasa yakni Asgard di dalam pohon tersebut. Untuk bedanya adalah jembatan Bifrost ini di dalam mitologi dibuat untuk penguasa menjadi permanen, namun hancur saat peristiwa Ragnarok. Sedangkan di One Piece sendiri, jembatan pelangi terbuat dari batu matahari yang bersifat sementara dan juga akan hilang setelah jangka waktu tertentu. Nah, sekarang ternyata Elbaf ini ternyata dibagi menjadi 3 bagian saja. Kita mulai dari lapisan bawahnya. Lapisan ini dianggap sebagai penghalang ataupun pelindung yang bertujuan untuk mencegah makhluk jahat melintasi jembatan untuk mencapai dunia penguasa yakni Asgard. Lapisan ini sama dengan dunia bawah pohon harta karun Adam melalui kata-kata dari Stenson. Mereka di sini tidak dapat menggunakan batu matahari sebagai alat transportasinya karena tentu di dunia ini tidak ada matahari. Lebih tepatnya kematian saja seperti yang dikatakan oleh Loki. Oleh karena itulah, karena makhluk di dunia ini tidak dapat memperoleh manfaat dari batu matahari yang bergantung pada keberadaan matahari itu sendiri, maka mereka tidak bisa mencapai dunia berikutnya yakni dunia Midgard dan dunia Asgard. For your information, Oda Sensei sebelumnya telah menggambar batu matahari yang terkait dengan mitologi Aztec di sampul chapter 470. Ini berhubungan dengan perjalanan Enel ke bulan. Dan kita dapat melihat kemiripan yang sangat jelas antara desain batu matahari yang digambar di sampulnya dengan desain batu matahari yakni batu mataharinya Aztec.
Kita berlanjut membahas ke lapisan tengahnya. Ini melambangkan bumi atau alam yang bertindak sebagai penghubung antara dunia manusia yakni Midgard dan juga dunia bawahnya. Selain itu, perayaan festival titik balik matahari musim dingin diadakan di lapisan ini, di mana para raksasa setiap tahun merayakan kelahiran matahari dan selama perayaan ini diadakan perjamuan dan tarian tradisional ditampilkan. Di sisi lain, jika sedikit saja sinar matahari mencapai dunia bawah, penghuninya dapat menggunakan batu matahari untuk membangun jembatan pelangi, sehingga mereka akan dapat mencapai dunia matahari ini. Dan yang ketiga adalah kelas atas, yakni lapisan yang melambangkan langit dan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai Asgard, dunia paranya penguasa. Disinilah tempat anggota kelas atas dari keluarga penguasa Elbaf tinggal. Jadi meskipun pohon harta karun Adam ini dianggap sebagai konsep dari pohon Yggdrasil, Oda Sensei lebih memilih untuk menggambarkannya hanya dengan 3 dunia, bukan 9. Dan tampaknya tujuannya cukup jelas untuk menyederhanakan konsep tentang dunia agar lebih sesuai dengan persepsi kita tentang dunia. Karena tentu dunia yang kita pandang ini secara garis besar terdiri dari 3 dunia. Ini sempat ditulis oleh penulis yang bernama Nicole Muir. Kita lanjut ke pembicaraan tentang Lewis Arnold yang memperingatkan kita agar tidak tinggal lama di Elbaf. Dia adalah seorang penjelajah yang namanya disebutkan di dalam buku Bragman. Ini merupakan buku yang terkenal yang memuat banyak sekali cerita yang berhubungan dengan Green Line, selain kumpulan buku harian yang ditulis oleh penjelajah dari zaman dahulu. Nah, karena Dory dan juga Broggy berada di Little Garden 100 tahun sebelum kejadian dalam cerita, ini menunjukkan bahwa penjelajah Arnold ini sepertinya masih hidup dan mungkin berusia antara 60 hingga 70 tahun. Mengenai peringatan Lewis Arnold agar tidak tinggal lama di Elbaf, kita masih belum tahu spesifik alasan dibaliknya. Namun jika kita menginginkan penjelasan yang logis akan peringatan ini mungkin dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan peperangan dan juga konflik. Fakta yang disebutkan lebih dari 1 kali membuat tinggal lama di sana penuh dengan bahaya, terutama bagi manusia kecil. Mereka mendapati diri mereka terjebak dalam konflik yang bisa saja berakibat fatal bagi mereka. Jika kita menganalisis peringatan dari Arnold ini, kita akan bisa menciptakan beberapa ide menarik terkait dengan pernyataan si penjelajah yang satu ini. Pertama adalah bagaimana jika tinggal di dalam jangka waktu yang lama di Elbaf, ini menyebabkan manusia berubah menjadi raksasa. Mungkin ada kekuatan magis misterius di Elbaf yang mempengaruhi penghuni di dalam jangka panjangnya secara bertahap untuk mengubah ukuran tubuh dari mereka di sana. Jika ini benar, maka Oda Sensei bisa saja mengambil referensi ini dari cerita populer yang berhubungan dengan transformasi manusia menjadi raksasa akibat kekuatan magis ataupun supernaturalnya. Di antara cerita yang paling menonjol adalah novel dari Lewis Carroll, yakni Alice in Wonderland, di mana ukuran Alice berubah terus-menerus akibat mengkonsumsi makanan ataupun minuman ajaib. Atau bisa saja adanya perihal zat aneh yang dikeluarkan oleh pohon Adam yang mengakibatkan beberapa manusia di sana terkena efek dari dampak tersebut. Dengan catatan ya, bahwa zat aneh ini tidak berefek apapun kepada para raksasa. Seperti teori Tamagon sebelumnya yang menyebut bahwa efek zat ini hanya bisa berefek pada manusia saja seperti layaknya Nami di Little Garden. Jadi efek zat ini mungkin berfungsi untuk menjauhi manusia dari pohon legenda ini agar tidak terjadi apa-apa. Maka dari itulah kita melihat bagaimana bawahan dari Loki ada beberapa yang menggunakan zat berbahaya yang dihasilkan oleh pohon Adam tersebut. Sekarang mengenai sosok misterius yang muncul kembali ini. Jika bukan ini Shiki, bisa saja hal potensial lainnya adalah ini karakter legenda dari bajak laut Goldie Roger, yakni Shiko Bergalan. Namun jika merunut ke tampilannya, ini lebih mirip dengan Shiki, terutama dengan beberapa petunjuk di chapter sebelumnya yang memungkinkan menunjukkan hubungan Shiki dengan Elbaf. Misalnya monster yang muncul di film Stronghold, di mana di Elbaf juga muncul monster ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Shiko Bergalan juga yang ada di sini dan akan menuntun kru bajak laut topi jerami untuk membawa mereka ke pengetahuan-pengetahuan yang dia tahu mengenai Elbaf dan mengenai abad kekosongan pada umumnya. Sejauh ini dengan melihat keseluruhan dari cerita Elbaf, sepertinya pandangan tentang Loki sekarang sedikit demi sedikit berubah. Sepertinya dia bukanlah orang yang jahat yang digambarkan di awal arc. Mungkin dia hanyalah orang yang kurang beruntung dan lebih tepatnya difitnah. Alasannya adalah Luffy setuju untuk membuat kesepakatan dengan Loki demi membebaskannya. Jika Loki benar-benar orang jahat, Luffy tidak akan mungkin setuju untuk berurusan dengannya. Apalagi sejak saat itu Luffy memiliki indera bawaan yang memungkinkan dia untuk membedakan antara orang baik dan juga orang jahat. Jadi oleh karena itulah penerimaan Luffy terhadap kesepakatan dari Loki jelas menunjukkan bahwa dia sepertinya tidak merasakan niat buruk ataupun niat jahat apapun dari Loki ini.
Di sisi yang lainnya, kita pun melihat Colon terpesona oleh Luffy setelah mendengar banyak tentang dia dari Shanks. Dan Colon ini menyerupai model anak-anak yang tertarik pada Luffy di awal arc, semisal Momonosuke, Tama, dan juga Bonnie. Overall, kita doakan saja Odachi sehat selalu dan mungkin kita akan mendapatkan setidaknya 3 chapter lagi untuk menutup akhir tahun ini. Ingat, di minggu ini kita mendapatkan lagi spoiler One Piece chapter 1133. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Turunkan jangkar, mari kita berlabuh.